Yang tadi, yang ini rekam 30 November. Kemudian kalau ini LPJ sampai dengan November 2021 adalah 17 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madrasah Informasi, channel yang akan menginformasikan seputar madrasah. Dana BOS madrasah tahun 2022 rencana akan dicairkan sekitar bulan Januari, minggu kedua dan minggu ketiga. Sebagai persyaratan, yang pertama adalah EDM 2021 dan RKAM 2022 harus diselesaikan dengan batas waktu 30 November 2021. Yang kedua, LPJ Juli sampai dengan November 2021 juga harus segera diselesaikan dengan deadline tanggal 17 Desember 2021. Selain RKM dan LPJ BOS, juga ada persyaratan lainnya, yaitu SPTJM tahap 2 2021, kwitansi penerimaan BOS tahap 1 2022 dan PKS 2022. Selengkapnya mari kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe gratis. Kita mulai aja. Ini kan syarat-syarat untuk pencairan BOS tahap 1 2022, salah satunya adalah penyelesaian EDM RKAM 2021, RKAM 2022. Item-itemnya yang pertama, jika komponen biaya tidak ada, gunakan komponen lainnya. Kalau yang Excel itu ada di paling bawah. Kemudian kalau di aplikasi nanti saya tunjukin sudah dimasukin tuh, untuk yang 2022 sudah ada komponen lainnya. Kemudian untuk yang sudah bintek 2020 gunakan aplikasi RKAM ya. Nah, mungkin untuk yang di luar bintek 2020 gunakan Excel dan RKAM. Nah, ada juga yang menanyakan, Pak, yang kalau lagi bintek sekarang 2021 bisa gunakan aplikasi RKAM enggak? Jawabannya ya dan tidak. Takutnya nanti kalau menggunakan aplikasi RKAM malah nggak selesai, deadline-nya 30 November gitu. Nah, bagaimana kalau yang belum bintek atau yang masih bintek, EDM-nya belum selesai gitu ya. Ini yang poin nomor 4 yang tadi ditanyakan Mbak Ine. Jadi kalau Bapak Ibu memang masih bingung dengan EDM-nya, gunakan fokus mengisi yang non EDM-nya aja. Jadi nanti akan kelihatan tuh EDM-nya 0, non-EDM-nya 100% misalnya seperti itu. Karena saya lihat banyak juga walaupun yang belum bintek, tapi banyak juga berhasil mengisi EDM-nya gitu. Karena sebenarnya EDM-nya sih sederhana sebenarnya, tapi mungkin tidak semua bisa memahami bagaimana cara mempromosikan EDM, karena mungkin ya mengerjakan sendiri, bukan tim dan segala macamnya, jadi masih bingung ya. Contohnya kayak teman-teman Baskom ini kan saling buat diskusi mereka. Jadi bisa berkomunikasi, akhirnya bisa saling membantu menjelaskan, menyelesaikan gitu. Tapi ada juga mungkin beberapa yang memang bekerja sendiri, kebingungan, EDM-nya bingung bagaimana menguraikannya, walaupun sudah ada video dan ada grupnya, fokus mengisi EDM, fokus mengisi yang non-EDM-nya aja kalau gitu. Tetap menggunakan Excel yang sama, tapi yang diisi RKM non-EDM-nya aja, Mbak Ine, gitu ya. Karena kalau dipaksa nanti nggak selesai-selesai nantinya gitu. Nah, deadline 30 November. Nah, ini juga perlu ditanamkan lagi Bapak Ibu. Yang deadline 30 November itu adalah penyelesaian EDM 2022 dan RKAM 2022 gitu ya. Bukan semua LPJ bukan di 30 November deadline-nya gitu ya. Nggak mungkin
eh, LPG 30 November harus selesai 30 November juga kan nggak mungkin. Logikanya juga kan nggak pas tuh. Jadi yang 30 November itu adalah yang itu EDM aircam-nya. Nah, kalau EDM-nya nggak bisa, nggak ini, lewatkan EDM-nya, isi yang RKM non EDM-nya gitu ya. Ini solusi paling akhir buat Bapak Ibu supaya bisa segera menyelesaikan RKM 2022-nya. Tapi gunakan file Excel yang sama yang kemarin kita berikan. Ada rincian kegiatan-kegiatan sama komponennya. Kemudian, nah ini LPG nih, LPG Juli sampai dengan November 2021. Untuk yang Juli sampai dengan November berjalan yang sekarang tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Itu bisa dikerjakan, bisa diinput, karena memang kan harusnya menginput transaksi itu begitu transaksinya dokumennya lengkap, itu bisa diinput di PKU. Harusnya LPG Juli, Agustus, September, Oktober itu sudah selesai LPG-nya, karena LPG itu kan awalnya LPG bulanan. Nanti baru direkap menjadi LPG untuk tahap 2 ya. Bisa dikerjakan sekarang. Nah, untuk yang penyelesaian sampai dengan 30 November baru dikerjakan setelah 30 November. Itu nanti ada batas waktunya. Kemarin saya sudah diskusi dengan Mbak Ine. Apakah dikasih waktu seminggu atau 2 minggu, itu ya Mbak Ine ya. Nah, ini juga, karena saya lihat ada juga beberapa madrasah sudah nginput per tanggal 30 November, padahal tanggal 30 November kan belum kejadian, baru tanggal 18 gitu kan. Nah, itu yang perlu dilihat lagi. Mungkin itu ancar-ancarnya, mungkin tidak sampai dengan 12 itu seperti itulah transaksinya. Tapi kan belum ada dokumen pendukung, kalau yang setelah tanggal 18 kan belum ada dokumen pendukungnya gitu. Nah, jadi tidak akan diminta deadline-nya 30 November itu. Nanti ada deadline-nya sendiri. Iya, deadline-nya 17 Desember Pak Farman yang untuk LPG-nya November. Nah, ini saya ketik di sini ya Mbak Ina, nanti tinggal di flyer. Bentar ya. Deadline untuk yang ini itu 17 Desember, berarti 2 minggu ya Mbak ya? Ya, deadline LPG Pak. Ya, ini LPG kan? Ya. Kan beda tuh dengan yang tadi, yang ini RKAM 30 November. Kemudian kalau ini LPG sampai dengan November 2021 adalah 17 Desember ya. Kemudian ada juga rumor nih, katanya harus pakai Excel semua. Enggak, yang pakai Excel itu adalah yang di luar Bintek 2020, tapi yang Bintek 2020 itu tinggal input realisasi di aplikasi Arkam saja. Nanti akan tarik data ke portal BOS. Jadi dengarkan info resmi ya Bapak Ibu ya, jangan dengarkan rumornya gitu ya, karena rumornya ada yang bilang harus pakai Excel. Enggak. Kemudian yang pakai Excel juga itu yang di luar Bintek 2020. Ada juga yang nanya saya yang Bintek 2021 boleh nggak pakai aplikasi Arkam. Kita malah khawatir kalau pakai aplikasi, karena kan masih dalam tahap belajar, takutnya nggak selesai gitu 17 Desember nanti. Nah, kalau yang masih bulan Bintek 2020 gunakan Excel. Nah, kemarin kan di flyer kan ada link Excel tuh. Jadi itu alternatif Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya Excel sendiri, BKU yang di Excel sendiri, ada LPG sendiri, itu lanjutkan aja Excel-nya itu. Excel itu kita berikan bagi yang belum punya Excel. Kan itu sudah link tuh dari BKU ke LPG bulanan ke LPG rekap. Kan ada juga yang nanya ke saya, LPG-nya yang rekap atau yang bulanan? Sebenarnya yang pusat mintanya hanya rekap Juli sampai dengan November. Tapi dalam proses verifikasi kan juga diminta beberapa teman-teman kabupaten kota kan minta yang LPG bulanannya, karena memang LPG bulan itu kan wajib juga dibuat Bapak Ibu. LPG bulanan kalau diminta harus diberikan gitu untuk mempermudah verifikasi supaya tahu tuh progres per bulannya bagaimana gitu. Termasuk juga yang sisa dana tahap 1 itu gimana? Tahap dana 2001 tetap dia dana 2021, tapi karena direalisasikan di di tahap 2 ya harus diinput di BKU sesuai dengan transaksinya. Nanti akan kelihatan tuh
di LPG akan kelihatan tuh saldonya berapa, kemudian tambahan tahap 2-nya berapa, jadi yang digunakan berapa di tahap 2 itu kan kelihatan sisanya ya. Nah ini deadline-nya 17 Desember. Jadi yang paling penting itu yaitu tadi Bapak Ibu ya, yang pertama yang sudah bintek pakai aplikasi Aircam, tinggal input ya. Kemudian yang di luar bintek gunakan Excel, baik Excel sendiri maupun Excel yang sudah dibagikan. Ya, itu opsi kalau Excel dibagikan, karena waktu tahap 1 kan banyak juga tuh yang ternyata belum punya Excel untuk buat BKU Mbak Ina. Nah ini kita buatkan yang sudah otomatis, semi otomatis, begitu dia ngisi BKU, LPG-nya sudah langsung jadi gitu, baik LPG bulanan maupun LPG rekapnya gitu ya. Jadi silakan gunakan yang mana yang Bapak Ibu sudah gunakan. Ini untuk LPG ya. Deadline-nya 17 Desember, jadi jangan khawatir lagi. Bukan 30 November ya, karena saya baca di Facebook dan di grup ada yang merasa itu juga di 30 November, enggak, itu 17 Desember. Nah, kemudian syarat pencairan lainnya SPTJM tahap 2 2021, formatnya sama seperti yang tahap 1. Nanti juga akan diumumkan deadline-nya kapan. Kwitansi penerimaan bos tahap 1 2022, formatnya sama seperti yang 2021 kemarin, tinggal dituliskan apanya saja, nominal dan tahunnya yang diubah. Dan PKS 2022 ya, syarat lainnya. Ini deadline juga nanti akan diumumkan, tidak akan ditumpuk pada tanggal yang sama. Ini juga kan nggak lama nyiapinnya. Kalau SPTJM kan cuma 1 lembar. Yang penting LPG-nya siap dulu, selesai dulu. Kwitansi juga kan cuma selembar, nggak akan butuh waktu berhari-hari menyelesaikannya. Juga PKS kan tinggal disesuaikan angka sama tahunnya.